Halo mantapers, gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Ini adalah pembahasan tentang film Attack on Titan part 2. Bagi kalian yang belum menonton part pertama, silahkan klik link yang tersedia di atas. Oke, simetriskan posisi pantat, lupakan semua cicilan, and let's get it on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Adegan Attack on Titan part 2 ini diawali dengan seorang ayah yang menyuntikkan suatu serum kepada anaknya beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata anak tersebut adalah Eren yang tengah bersama ayahnya yang seorang ilmuwan. Dan ternyata juga diketahui bahwa serum tersebut bisa mengubah seseorang menjadi Titan. Pada masa lalu ayah Eren ini pernah diburu oleh pihak militer karena sesuatu hal. Sampai pada suatu saat orang tua Eren tertangkap dan dibunuh. Sementara itu Eren dapat terselamatkan berkat seorang rekan ayahnya yang bernama Sauda. Dan itulah cerita singkat masa kecil dari seseorang yang bernama Eren. Adegan kemudian beralih pada keadaan di mana Eren ini ditangkap oleh pihak militer, tepatnya pasukan pengintai yang dipimpin oleh Kubal. Kubal menganggap bahwa Eren ini sangat berbahaya karena dia bisa berubah menjadi Titan. Kemudian Eren pun disekap dan dirantai agar tidak bisa mengamuk. Kejadian tertangkapnya Eren ini disaksikan oleh teman-temannya, termasuk Mikasa. Di sini Kubal menganggap Eren bukan sebagai manusia, melainkan sebuah monster. Pada saat itu, kemudian Eren ini langsung dicecar dengan berbagai macam pertanyaan, yaitu Eren apakah manusia atau Titan? Eren pun menjawab bahwa dia benar-benar adalah seorang manusia. Saat itu juga, Armin yang teman Eren tidak tahan. Dia pun membela Eren dan mengatakan bahwa Eren bukanlah musuh yang bisa mengancam jiwa manusia. Armin kemudian juga menjelaskan bahwa Eren bisa menutup dinding dengan kekuatan Titannya. Dan nantinya kekuatan Eren bisa membuat umat manusia keluar dari dinding pembatas. Selain itu, Armin juga membujuk Kubal untuk menghentikan penyekapan dan penginterogasian ini. Akan tetapi Kubal tidak menghiraukannya. Kemudian Mikasa yang melihat hal itu, dia hanya bisa terdiam. Ketegangan pun kemudian mulai terjadi saat Armin meminta Kubal untuk membunuhnya. Armin melakukan hal itu supaya Eren ini tidak dibunuh, sementara teman-teman lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Sauda muncul untuk membantu Eren. Pada saat Sauda membela Eren, tiba-tiba Kubal menembak Sauda hingga tewas. Kemudian Eren, Mikasa, dan Armin menjadi sangat marah karena Sauda adalah sosok yang sangat dekat dengan mereka. Setelah itu, Kubal pun bersiap untuk mengeksekusi Eren. Namun eksekusi itu gagal karena tiba-tiba muncul sesosok Titan. Titan itu kemudian langsung menculik Eren. Setelah Eren dibawa oleh Titan itu, teman-teman Eren pun berusaha mengejarnya. Selain itu, Mikasa juga ikut menyelamatkan Eren. Kemudian di tempat lain, Eren tiba-tiba terbangun di suatu tempat yang misterius. Ternyata tempat tersebut adalah markas dari Shikishima. Dan ternyata Shikishima lah yang telah menyelamatkan Eren. Shikishima ini ternyata dapat berubah menjadi Titan seperti Eren. Shikishima kemudian menceritakan asal-usulnya kenapa dia bisa menjadi Titan. Sebenarnya, pada masa dulu, Titan itu adalah manusia. Pada waktu itu, ada seorang manusia yang ingin membuat senjata dari manusia. Namun eksperimen tersebut gagal dan malah membuat objek tersebut menjadi monster yang sulit untuk dikendalikan. Bukan hanya itu saja, eksperimen yang gagal tersebut kemudian menyebar ke seluruh umat manusia. Setelah virus tersebut mulai menyebar, sebagian manusia berubah menjadi Titan yang membuat dunia ini menjadi hancur. Para manusia saat ini hanya bisa berlindung dalam dinding untuk bertahan hidup. Bukan hanya itu saja, bahwa Shikishima dapat berubah menjadi Titan akibat ulah dari ayah Eren. Selain itu, Shikishima juga ingin menghancurkan pejabat yang korup yang berada dalam lindungan dinding. Mengetahui hal itu, Eren pun terkejut karena tujuan Shikishima dengan Eren ternyata sama.
Dan karena hal itu pun, Eren akhirnya mau bergabung dengan Shikishima untuk melakukan kudeta. Kemudian di sisi lain, pasukan Hanji dan yang lain, mereka berniat mengambil sebuah bom di Arwa Mozem. Bom tersebut merupakan bom yang dilihatkan pada awal adegan yang berada dekat rumah Eren dahulu. Dan setelah berhasil mengambilnya, mereka pun menutup dinding pertama yang hancur dengan meledakkan dinding tersebut. Namun pada saat di perjalanan, mereka dihentikan oleh pasukan dari Shikishima. Pasukan Shikishima ini mempunyai peralatan yang sangat canggih, jauh berbeda dari pasukan pengintai. Saat itu juga Eren bertemu dengan teman-temannya. Kemudian Shikishima meminta squad dari Kolonel Hanji untuk bergabung ke dalam squadnya. Shikishima lalu menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh squad Hanji itu tidak berguna. Karena menurut Shikishima, para Titan itu bisa kembali menghancurkan dinding tersebut. Shikishima lalu juga menjelaskan bahwa dia akan menggunakan bom itu untuk menghancurkan ibu kota. Alasannya agar para Titan bisa masuk dan memakan semua manusia. Hal itu dilakukan oleh Shikishima agar manusia ini bisa terbebas dari kesengsaraan selama ini. Kemudian sadar oleh tindakan Shikishima yang kejam, Eren menolak ajakan Shikishima itu dan dia berniat untuk menghentikan Shikishima. Namun sayang, Eren tidak bisa menghentikannya karena Shikishima terlalu kuat. Kemudian ternyata Mikasa pun menolak juga ajakan dari Shikishima itu. Kemudian, agar Eren dan lainnya bisa kabur, Sanagi memberanikan diri untuk membuat pengalihan perhatian. Namun Shikishima berhasil lolos dari ledakan tersebut, dan Shikishima pun berhasil menguasai truk dari sekuat Hanji. Pada saat itu, Shikishima pun menunjukkan wujud aslinya. Di mana hal tersebut membuat semua orang terkejut. Dan cerita pun menjadi lebih tegang saat sekuat Eren melawan Titan Shikishima. Sampai pada akhirnya, mereka pun kewalahan menghadapinya. Kemudian Eren pun berubah menjadi Titan. Hingga selanjutnya terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Akhirnya Eren pun berhasil mengalahkan Shikishima. Kemudian mereka berdua bergegas untuk menghancurkan dinding dengan bantuan Eren. Armin kemudian mengarahkan Eren untuk bisa meletakkan bom di posisi tengah dinding. Akan tetapi karena Eren ini sudah sangat lelah setelah bertarung dengan Shikishima, hingga dia nampak kesulitan untuk menaiki dinding. Kemudian dengan bantuan Mikasa, Eren pun akhirnya bisa menempatkan bom dengan benar. Dan setelah itu, Eren pun kembali berubah wujud menjadi manusia kembali. Tak lama kemudian, Armin membuat sebuah bom waktu. Namun pada saat yang sama, Kubal menghentikan skuad Eren. Ternyata Kubal ini masih hidup dari reruntuhan tersebut. Kemudian Kubal pun menembak Armin. Kemudian Sasa dengan cepat memanah Kubal hingga Kubal pun tewas.
Dan dari sini terungkap bahwa Kubal juga bisa berubah bentuk menjadi Titan kolosal yang telah menyerang beberapa tahun yang lalu. Lalu mereka semua pun mencoba untuk menghentikan Titan kolosal tersebut agar tidak menghancurkan rencana mereka. Saat terjadinya pertarungan, Jin tewas terbunuh oleh Titan kolosal tersebut. Setelah itu, Kolonel Hanji pun datang. Dia langsung menembakkan sebuah roket ke Titan kolosal tersebut. Titan itu pun melemah, namun masih bisa bergerak dan menghancurkan rencana mereka. Sampai akhirnya tiba-tiba si Kishima datang untuk membantu mereka. Kali ini si Kishima sadar. Dia pun berniat untuk membantu Eren dengan melemparkan bom tersebut ke arah Titan kolosal. Dan itu adalah sama dengan bunuh diri. Namun si Kishima pun rela berkorban agar dinding tersebut bisa tertutup kembali. Lalu kemudian pada film ini berakhir dengan memperlihatkan Eren dan Mikasa bisa melihat laut yang berada di luar dinding. Itulah pembahasan dari film Attack on Titan Part 2 ya, yang cukup seru juga gitu. Pantesan film ini berhasil meraih pendapatan yang luar biasa besar, 37 juta dolar. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.